para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa shadiqul masduq wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-'azim wa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nashkurullah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat, anugerah, karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini biiznillah biaqdarillah, di tengah guyuran hujan rintik-rintik di sekitar studio kami, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang kepada kita untuk sama-sama duduk bermajlis mengkaji warisan para nabi, mengkaji warisan para anbiyaul mursalin, yang merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan, serta kita dakwahkan. Di antara berbagai macam ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentu hanya sedikit di antara kita yang kemudian memiliki konsentrasi, fokus, keinginan yang tinggi untuk bisa mempelajarinya dan memahaminya. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada orang tersebut untuk dimudahkan bagi dirinya dalam mempelajari ilmu-ilmu yang telah ditinggalkan oleh para ulama. Di antara ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama, salah satunya adalah dengan berbagai macam cabang ilmu. Di antara cabang-cabang tersebut adalah kita mempelajari dari apa-apa yang telah dijalani, dirasakan, dilakukan, dialami oleh orang-orang terdahulu, orang-orang yang saleh di kalangan salaful ummah, orang-orang yang kita jadikan teladan, orang-orang yang kita jadikan uswah hasanah dalam kehidupan kita. Nah, di antara mereka tentu tidak luput dan tidak akan ketinggalan adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang maksum, yang wajib dan harus kita tiru, yang wajib dan harus kita pelajari bagaimana beliau berjuang, berkorban untuk bisa menegakkan agama ini. Li'ilai kalimatillah. Maka salah satunya adalah dengan mempelajari sirah manusia yang paling utama, manusia yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji tentang dakwah bil jahri, yaitu dakwah secara terang-terangan di bagian yang kedua, setelah pada pertemuan yang lalu kita mempelajari sedikit tentang muqaddimah, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Di awal segmen ini kami mengundang kepada para pemirsa Hasan TV, kepada di mana saja antum sekalian berada, untuk berinteraksi nanti di akhir acara, ya, atau di akhir sesi, ya, ke nomor telepon kami di 0811900791 atau di layanan chat 0811900913. Ya, bagaimana kemudian sepak terjang Nabi SAW, kemudian apa yang beliau hadapi dalam dakwah terang-terangan ini, insyaallah kita akan bahas sesaat lagi. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Hasan TV. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya.
Taib, syukran wa jazakumullah khairul jaza wa ahsanul jaza lil muslimin wal muslimat wal mutafarrijin wal mutafarrijat, bagi para penonton dan para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, melihat, menyaksikan ya serta dengan seksama apa yang akan kita pelajari. Tapi pada pelajaran kali ini masih menukil dengan kitab yang sama, yaitu kitab Syarah An-Nabawiyah berjudul Raudhatul Anwar fi Syiratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, di mana pada pertemuan yang lalu kita mulai membahas tentang dakwah secara terang-terangan. Di mana pada sebelumnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi setelah menerima wahyu untuk mendakwahkan, ya, untuk mengajarkan dan untuk mengajak serta menyeru kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan orang-orang yang paling mungkin ya untuk diajak oleh beliau adalah orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Ya, di antaranya adalah aqrabin, yaitu orang-orang yang sangat dekat dari beliau dari sisi pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan orang-orang yang kira-kira memiliki kans dan memiliki peluang untuk bisa menerima dakwah Rasulullah SAW. Dan dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ya atau dakwah syirriyah ini, beliau berhasil membawa beberapa orang. Ya, terutama yang pertama adalah tentu istrinya yang dicintai oleh beliau, Khadijah bintu Khuwailid, ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan juga Zaid bin Harithah. Dari 4 orang inilah yang kemudian Nabi SAW ya berhasil ya mengajak orang-orang yang lain melalui jalur mereka, ya. Bagaimana Nabi SAW membuat jaringan dalam berdakwah yang kemudian di antara mereka mendakwahkan kembali kepada orang-orang lain. Kemudian dari tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, melalui lisannya, ajakannya, dakwahnya, ya beliau berhasil membawa para sahabat-sahabat yang lain memeluk ajaran agama Islam. Sehingga setelah adanya banyak dari di antara para sahabat dan orang-orang yang ada di negeri Mekah khususnya, mereka menerima dakwah dari Nabi SAW, sudah muncul banyak dukungan, beberapa dukungan dari dakwahnya Nabi SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara jahriyah, ya, dakwah secara jahriyah atau ad-da'watu bil jahri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan fasda bima tu'mar. Ya, fasda bima tu'mar, yaitu sampaikanlah terhadap dengan sesuatu yang engkau telah tu'mar, engkau telah diperintahkan dengan hal tersebut. Ya, ketika ayat ini turun, maka ini merupakan sebuah indikasi sekaligus sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan dakwah secara jahriyah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang hadir dan berpartisipasi melalui Zoom, ya. Saya minta bantuannya sebagaimana biasa untuk membantu ya membaca apa yang telah ditulis oleh Syekh ya dalam PDF-nya di halaman 39, ya. Kemarin kita membahas atau membaca sampai di hadis ini, ya, ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang telah dikumpulkan oleh beliau dengan mengucapkan ya subaha, kalimat yang digunakan oleh orang-orang Arab, khususnya orang-orang Mekah, untuk mengumpulkan mereka karena ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan kepada mereka. Kemudian setelah mereka berkumpul, ya, Nabi SAW mengatakan dalam ucapan ini, ya, falamma ijtama'u qala ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi bisafi hadzal jabal. Bagaimana pendapat kalian seandainya saya itu memberitahukan dan mengkhabarkan kepada kalian bahwa ada kuda perang, ya, ada kuda perang di balik bukit ini, ya, di balik gunung ini. Turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqiyya. Ya, di mana kuda perang ini atau pasukan berkuda ini ingin menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian itu ya kemudian mempercayai aku. Nah, ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai orang yang mendapatkan gelar dan julukan Al-Amin. Ya, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang tidak pernah menipu, orang yang tidak pernah melanggar amanah. Ya, dan ini disampaikan oleh Nabi SAW tentu salah satunya ketika mereka belum tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Nabi, serta merta mereka menjawab. Nah, apa jawaban dari mereka? Di sini mohon bantuan dari ikhwah, silakan yang tangannya Abu Khadijah. Taib, ahlan wa sahlan Abu Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kaifa halukum? Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Iya. Khair Ustaz. Taib, tinggal di mana? Sebutkan nama dan tempat tinggalnya.
Ana Ahmad Jufrianto. Ahmad Jufrianto di Jawa Timur ya Pak? Ya. طيب Na'am Ustaz. كنية بأبي خديجة نعم تفضل اقرأ في الصفحة 39 di halaman 39 قالوا نعم إلى الأخير تفضل. Oh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullah. Qalu na'am, ma jarabna 'alaika kadhiban. Ma jarabna 'alaika illa sidqan. Qala inni nadhira lakum baina yaday adabun syadidun. Innama mithli wa mithlikum kamithli rajulun ra'al adu fanqalaqa Nah, yarba ahluhu ay qalla نعم ikut wazan tafa'ala yatafa'alu tatalla'u yataqalla'u wa yanzuru lahum min makanin murtafi' li'alla yadahum al-adu fakhashi an yusbaquhu faja'ala yunadi ya sabahahu ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبين لهم أن هذه الكلمة هي ملك الدنيا ونجاة الآخرة ثم حضرهم وأنذرهم عذاب الله إن بقوة على شركهم ولم يؤمنوا بما جاء به من عند الله وأنه مع كونه رسولا لا ينقذوهم من العذاب ولا يغنيهم من الله شيئا. Baik, syukran, jazakallah khair. Jaza buat Abu Khadijah, Pak Ahmad Jufrianto dari Jawa Timur ya. Syukran, barakallahu fiik. Baik, ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada ya. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam mengumpulkan dan memanggil beberapa kabilah yang ada di negeri Mekah tentu saja. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terang-terangan yang berada di atas Bukit Safa. Ya, berada di atas Bukit Safa. Kemudian setelah beliau mengatakan kepada mereka, setelah mereka berkumpul dan kemudian mereka bersama-sama, bahkan di antara mereka ketika ada yang tidak bisa, maka kemudian mengirimkan utusan. Ya. Mereka meyakini bahwa ketika ada suara yang datang dari tempat yang tinggi, ya, kemudian disampaikan oleh seseorang, pasti akan ada pengumuman yang penting yang membutuhkan perhatian. Ya, maka bagi orang yang menjadi dedengkot dalam tanda kutip, yaitu orang-orang yang ditokohkan tidak mampu untuk hadir, maka mereka memberikan utusan ya, agar datang menemui ya, suara tersebut. Ya, mereka mengetahui bahwa yang menyampaikan ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian mereka pun berkumpul dan setelah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka bagaimana kalau saya akan kabarkan begini dan begini. Qalu, mereka mengatakan na'am. Artinya apa? Mereka percaya ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sesuatu yang sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena mereka meyakini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang manusia ya, di mana menjadi kaum di negeri Mekah. Tidak pernah ada track record atau rekod buruk atau rapot buruk yang ada dalam diri beliau alaihi salatu wasallam ya, sebagai seorang pendusta, penipu dan lain-lain.
Ya, maka kemudian serta mereka mengatakan qalu na'am ma jarabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah menyaksikan dan melihat Anda itu kadhiba. Ya, dalam kondisi berdusta. Ya, ma jarabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah melihat atau menyaksikan engkau itu berdusta. Wa ma jarabna 'alaika illa sidqa. Dan kami tidak pernah menyaksikan engkau itu kecuali sidqa, yaitu jujur. Ya, sidqa maknanya adalah jujur. Kecuali jujur. Nah, ini terkenal sebagai seorang yang jujur di kalangan para orang-orang yang ada di negeri Mekah. Shadiqul masduq. Qala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadidin. Sesungguhnya aku adalah nadhir. Ya, maksudnya nadhir adalah pemberi peringatan. Orang yang memberikan peringatan, kewaspadaan lakum kepada kalian. Karena hakikatnya apa yang disuruh oleh Nabi SAW disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang yang tahu persis dan paham betul tentang beliau. Begitu juga sebaliknya. Baina yaday azabin syadid. Ya, ada azab yang sangat pedih. Azab yang sangat kuat. Azab yang sangat besar. Ya, innama misli wa mislukum kamisli rajulin ra'a al-aduwa fantalaqa yarba'u ahlahu. Innama masali bisa atau misli, sungguhnya perumpamaan diriku wa mislukum dan perumpamaan kalian kamisli rajulin ra'a al-adu, seperti perumpamaan seorang laki-laki yang melihat al-adu, ya, yang melihat musuh. Al-aduwa maknanya adalah musuhnya. Ya, ra'a ini adalah fiilnya, yang jadi maf'ulnya adalah al-aduwa, maka di sini dihukum mansub. Ra'a al-aduwa seperti orang yang melihat musuh. Fantalaqa yarba'u ahlahu. Kemudian orang ini dia intalaqa, bimana raja'. Dia pulang, yarba'u ahlahu, memberikan peringatan, mengawasi, membimbing keluarganya. Ya, kalau saya misalnya contohnya, saya melihat sesuatu yang membahayakan. Ya, melihat sesuatu yang membahayakan. Di mana keluarga saya dan orang-orang yang di sekitar saya tidak tahu. Ya, mungkin karena jarak pandang saya gitu ya, atau informasi yang saya dapat secara akurat. Tentu yang pertama kali saya ingin selamatkan setelah diri saya adalah keluarga saya. Ya, sehingga saya akan serta-merta langsung datang dan pulang ke rumah saya untuk mengatakan dan melindungi keluarga saya semampu saya. Ya, agar mereka bisa terhindar dari musibah, bala bencana, ujian, ya, kesulitan dan lain-lain. Ini juga perumpamaan Rasulullah SAW dengan mereka. Ya, seperti orang yang melihat musuh dan Nabi SAW mengetahui musuh tersebut. Fantalaqa, maka kemudian beliau pulang, kemudian mengawasi keluarganya. Ai tatalla'a yatatalla'u wa yanzuru lahum min makanin murtafi'in. Kemudian beliau mengawasi, melihat, menyimak, ya, min makanin murtafi'in, dari tempat yang tinggi, li alla yadahamahum al-adu, ya, li alla yadahamahum al-adu, ya, agar musuh-musuhnya ini bisa terdeteksi, ya, agar musuh-musuhnya ini kemudian tidak menyerang mereka, ya, tidak menyerang keluarganya. Ya, tidak melakukan penyerangan, penganiayaan terhadap keluarganya. Dan ini yang dilakukan seyogianya oleh Nabi SAW, makanya beliau kemudian mengumpulkan orang-orang yang ada di dekat beliau. Karena beliau sayang kepada mereka, tidak ingin azab yang pedih ini menimpa mereka, karena beliau mengetahui seperti yang tidak diketahui oleh orang lain. Fakhashiya an yasbiquhu, ya, fakhashiya, maka kemudian dia khawatir, dia takut, ya, dia gelisah, an yasbiquhu, di mana musuh ini nantinya akan mendahulunya. Faja'ala yunadi, maka kemudian Nabi SAW mulai yunadi, menyeru, memanggil, ya sabahah, ya sabahah. Ya, sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan pada pekan yang lalu, makna ya sabahah adalah sesuatu yang diutarakan, ucapan yang disampaikan ketika ingin mengumumkan sebuah pengumuman yang penting. Ya, menunjukkan kepada sesuatu yang sangat penting. Seperti dalam bahasa Indonesia, perhatian, pengumuman.
Ya, ketika ada suara muncul dari masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah mengucapkan salam, itu biasanya kita sedang nonton TV dikecilkan, sedang main HP dimatikan, sedang dengar radio kemudian dimatikan. Karena khawatir ada berita-berita duka dan seterusnya. Ya, begitu juga ketika di zaman Nabi SAW, beliau sampai naik ke atas Bukit Safa, kemudian memanggil kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah, kemudian mengatakan ya Sabaha, ya Sabaha. Ya. Summa da'ahum ila syahadati alla ilaha illallah. Ya. Kemudian da'ahum, beliau menyeru mereka, mengajak mereka, menyeru dan mengajak mereka ila syahadati alla ilaha illallah, untuk bersyahadat la ilaha illallah. Ini yang diseru oleh beliau. Yang pertama kali yang bisa menjadi pembuka pintu gerbang bagi seorang, dia bisa bergelar sebagai seorang muslim dan menerima keislaman, dan Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai seorang muslim dengan mengucapkan syahadah. Ya, dengan mengucapkan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan inilah yang didakwahkan pertama kali oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini dakwahnya adalah dakwah yang jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan, maka Nabi SAW dengan spontan, ya, beliau kemudian menyeru, ya, kepada orang-orang yang hadir ketika itu untuk bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Bagaimana keberanian Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dakwah secara jelas, secara nyata, secara terang-terangan, maka beliau sangat yakin, seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu dan menolong beliau dalam dakwahnya. Ya. Taib. Wa anna Muhammadan Rasulullah wa bayyana lahum anna hadhil kalimata hiya milakud dunya wa najatul akhirati. Ya, wa bayyana, ya. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka anna hadhil kalimata, bahwasanya kalimat ini, yaitu kalimat syahadat yang dimaksud, ya milakud dunya wa najatul akhirah. Ini merupakan milik dunia, quwwatud dunya, kekuatan dunia, wa najatul akhirah, dan juga kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan seseorang di akhirat. Keberhasilan dari apa? Keberhasilan dari mendapatkan surga. Keberhasilan dari apa? Keberhasilan dari terhindar dari neraka. Sementara milakud dunia, kekuatan dunia, banyak sekali dengan kalimat tauhid ini membuktikan bahwa orang memiliki power yang berlebih dengan kekuatan tauhid yang ada dimilikinya. Bagaimana seorang anak kecil, ya, ketika dia ditakut-takuti oleh orang tuanya, oleh kawannya, oleh film yang ditontonnya, ya, bagaimana ke kamar mandi tidak berani, tidur sendiri takut, ya, dan seterusnya. Tapi ketika seorang memiliki kekuatan tauhid, hatta anak-anak, bagaimana dia merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat illallah, huwa, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini ditanamkan kepada seseorang, akhirnya apa? Milakud dunia. Ini menjadi kekuatan dalam kehidupannya di dunia. Summa hadzarahum wa andarahum adzaballahi in baqu ala syirkihim. Ya, kemudian hadzarahum, Nabi SAW menghadar, mentahdzir, memberikan peringatan kepada mereka, wa andarahum, memberikan kewaspadaan kepada mereka. Ini nafsu syai', nafsul makna baina andara dan hadara. Ya, yaitu memberikan apa? Peringatan, kewaspadaan, kehati-hatian tentang azab Allah, yaitu tentang azabnya Allah, siksa Allah, hukuman Allah, sanksi dari Allah. In baku ada syirkihim, jika mereka tetap berada dalam kesyirikannya. Nah, ancaman ini yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Ya, bahasa kitanya juga daripada menyampaikan satu persatu awalnya kan, ya, dari door to door, orang per orang, setiap individu, setiap personil yang bisa ditemui dakwanya secara sirriyah. Kemudian ketika dakwah jariyah sudah mulai dicanangkan, ya, kemudian diperintahkan Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersingkat waktu, menghemat waktu, kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat, didakwahkan dengan hal yang demikian. Nyata mana yang bisa menerima, mana yang tidak, mana yang mau, mana yang tidak, dan seterusnya. Walam yu'minu bima jaa'a bihi min indillah. Dan mereka juga tidak beriman kalau mereka masih tetap dalam kesyirikannya, dan juga tidak beriman dengan apa yang
para rasul, ya mereka itu datang atau Nabi alaihi salatu wasallam datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya berupa wahyu, berupa Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma'a kaunihi rasulan la yunqidhuhum minal adzabi wa la yughnihim minallahi syai'ah. Wa annahu ma'a kaunihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam ma'a kaunihi, yaitu dalam kondisi beliau, kedudukan beliau rasulan, sebagai seorang rasul. Ya, sebagai seorang rasul. Ini sebagai khabar dari khabar kaun, ya. Khabar kaun yang mansub. Sebagaimana kita ketahui kana dan pecahan-pecahannya, kana yakunu, kaunan, kainan, makun, dan seterusnya. Ini beramal sebagaimana fiilnya. Ya, amalnya adalah tarfaul isma wa tansibu al-khabar. Merafakan isim dan juga menasabkan khabarnya. Nah, khabarnya adalah rasulah, yang kemudian yang isimnya adalah domir ini, ya, domirhu atau domirhi. Rasulan sebagai khabar daripada khabar kaun. Ya, maksudnya adalah bersamaan dengan itu Rasulullah SAW memiliki kedudukan dan manzilah sebagai seorang rasul. Tapi kedudukan beliau sebagai seorang rasul ini la yunqidhuhum minal adab, tidak bisa menyelamatkan mereka dari adab. Ya, tidak bisa menyelamatkan mereka dari adab tanpa mereka kemudian meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, perbuatan-perbuatan syirik yang mereka kerjakan dan mereka biasakan. Ya. Wala yughnihim minallahi syai'a, dan tidak akan mungkin bisa menolong, membantu mereka sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dikembalikan kepada kita. Rasul sebagai mubaligh, hanya tabligh, menyampaikan. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki melalui jalur dan wasilah perantara dakwah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun beliau sebagai seorang rasul tidak bisa memberikan syafaat bagi orang yang tidak atau belum mendapatkan hidayah Islam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui. Ya, Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada kakeknya, walaupun kakeknya adalah orang yang mengurusinya sejak kecil. Begitu juga kepada pamannya Abu Talib, walaupun pamannya Abu Talib tidak kurang-kurangnya memberikan perjuangan, pengorbanan, ya, bahkan hartanya, ya, kemudian keselamatan jiwanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka muslim, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasul, kedudukan beliau hatta sebagai seorang nabi dan rasul, tidak bisa menyelamatkan keduanya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, terus lanjut, silakan di paragraf selanjutnya. Umul yang mau membaca silakan mengangkat tangan, lakukan resen. Nah, umul subhanallah sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa haluk subhan khaira? Alhamdulillah, Haris. Alhamdulillah. Tafadhal iqra al-faqra al-atiyah, pada paragraf setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa amma hadzal indaru wa khasa faqala ya ma'syara quraisyin ishtaru anfusakum minallahi anqidhu anfusakum minan nari fa inni la amliku lakum darran wala naf'an wala ughni ankum minallahi syai'an ya bani Ka'b bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nari fa inni la amliku lakum darran wala naf'an ya bani Murrat ibn Ka'bin anqidhu anfusakum minan nari ya ma'syara bani Qusay anqidhu anfusakum minan nari fa inni la amliku lakum darran wala naf'an ya bani Abdi Syamsin anqidhu anfusakum minan nari ya bani Abdi Manafin anqidhu anfusakum minan nari fa inni la amliku lakum darran wala naf'an ya bani Hashimin anqidhu anfusakum minan nari ya bani Abdul Muttalibi anqidhu anfusakum minan nari fa inni la amliku lakum darran wala naf'an wala ughni ankum minallahi syai'an saluni min mali ma syi'tum
la amliku lakum minallahi syai'an. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an. La ughni anka minallahi syai'an. Ya Safiyah bintu Abdul Muttalib, ammatu Rasulillahi, la ughni anki minallahi syai'an. Ya Fatimah bintu Muhammadin Rasulillahi, sallini bima syi'ti, angkidhi nafsaki minan nari, la ughniya anki minallahi syai'an. Ghairu anna lakum rahiman ta'ablaha bibalaliha, ay sa'aslaha hasba haqqiha. Baik, خلاص hasbu. Syukran, jazakallah khair, barakallahu fiik di percobaan jami' al-akhir. Baik, syukran. Baik, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua sekalian berada. Kita masih membahas tentang kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. Masih di halaman yang ke-39, masuk di paragraf yang berikutnya. Taib wa amma ya, di sini yang dimaksud adalah amma ya'um, ya fi'il ya, amma ya, itu menjadikan umum ya. Wa amma hadzal indara, ya di sini sebagai maf'ul bih ya. Jadi siapa yang jadi fa'ilnya? Dhamir mustatir yang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hadzal indara, artinya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan indar ini, menjadikan peringatan ini menjadi bersifat umum ya. Yang tadinya pesan ini, ajakan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang ada di sekitar dan akrabin, orang-orang yang ada terdekat. Maka kemudian setelah ada perintah dakwah secara terang-terangan ini, maka amma Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal indar. Ya, Rasul alaihi wasallam beliau kemudian menjadikan peringatan ini menjadi umum ya. Wa khassa, dan juga secara khusus ya, ada dakwah yang dilakukan secara gerilya ya, orang berolang personal yang mungkin ketika itu tidak hadir dalam apa yang dikumpulkan oleh Nabi alaihi wasallam. Faqala ya ma'syara Quraisyin. Ya, di sini ada ma'syara Quraisy ya, kalau sebelumnya disebutkan kabilah-kabilah tertentu saja. Ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Muttalib ya. Sekarang awalnya beliau kemudian mengatakan ya ma'syara Quraisy, walaupun kemudian nanti merinci. Ya, merinci siapa saja di antara mereka yang menjadi orang-orang yang kabilah-kabilah dan kaum yang ada di negeri Quraisy atau kaum Quraisy ini. Ya ma'syara Quraisyin. Ya, wahai kaum Quraisy. Ishtaru anfusakum min Allah. Ishtaru dari kalimat ishtara, yashtari secara bahasa itu maknanya adalah membeli. Misalnya saya katakan ishtara itu qalaman, saya membeli pulpen. Ya, ishtara itu jawalan, saya membeli HP. Ishtara yashtari. Ya. Nampil mengikuti wazan if ta'ala yafta'ilu. Ifta'il. Ya, ishtaru. Yaitu belilah anfusakum min Allah. Belilah diri kalian min Allah. Artinya apa? Berkorbanlah karena Allah. Ya ma'syara Quraisy, berkorbanlah demi Allah, karena Allah. Anqidhu anfusakum minan nar. Anqidhu ini dengan menggunakan fi'il amr, yang ini juga dengan menggunakan fi'il amr. Anqidhu ikut wazan apa? Af'il. Af'ala yuf'ilu, anqadha yunqidhu, anqidh. Af'ala yuf'ilu, af'il. Anqidhu ya dengan dhamir antum. Anqidhu, selamatkanlah diri kalian. Ya, selamatkanlah diri kalian, anfusakum, jiwa-jiwa diri-diri kalian minan nar, dari neraka. Fa inni la amliku lakum dharra wa la nafa. Karena sesungguhnya saya tidak memiliki, tidak mempunyai, tidak bisa memberikan kemudaratan maupun memberikan manfaat. Beliau hanya sekedar mundir, hanya sekedar nadhir. Orang yang memberikan peringatan saja. Tapi tidak bisa memberikan kemudaratan dan tidak bisa memberikan manfaat. Ya, la amliku lakum dharra wa la nafa wa la ughni ankum minallahi syai'a, dan saya tidak bisa menolong, tidak bisa membantu kalian sedikit pun. Syai'a di sini dengan menggunakan isim nakirah. Syai'a, sedikit pun, apapun tidak bisa menolong mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan mereka sendiri yang
berjuang, mereka sendiri yang berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi pahala besar bagi Rasulullah SAW apabila mereka menerima dakwahnya, dan juga bisa menyelamatkan mereka yang menjadi mad'u'nya, orang-orang yang menjadi objek dakwahnya. Ketika mereka menerima dakwah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Anqidhu anfusakum minan nar. Ini satu. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka, fa inilah amliku lakum dharra wala nafa. Saya tidak bisa memberikan kepada kalian kemudaratan maupun manfaat sedikit pun. Ya, walaupun kedudukan saya sebagai seorang nabi dan rasul, kurang lebihnya demikian. Kemudian yang kedua, ya Bani Murrah bin Ka'ab. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Nabi alaihi salatu wasallam menyeru dan memerintahkan mereka dengan perintah yang sama. Ya, ya ma'syara Bani Qusay. Ya ma'syara Bani Qusay, wahai kaum dari Bani Qusay, keturunan Bani Qusay. Sebagaimana kita ketahui, Qusay adalah orang yang berjasa di Quraisy. Ya, yang merupakan kakek buyut dari Nabi alaihi salatu wasallam, kakeknya lagi ya. Kita ketahui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, bin Qusay bin Kilab. Ya, karena Kilab ini punya anak, salah satunya dari jalur ayahnya Nabi dan satu lagi dari jalur ibunya. Ya, Qusay dan juga Zuhrah. Ya, Zuhrah ya. Bani Qusay, anqizu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum dharra wala nafa. Selamatkanlah diri kalian juga dari neraka, karena saya tidak memiliki dan tidak berkompeten ya, sekaligus tidak bisa memberikan kepada kalian apa kemudaratan maupun manfaat. Ya Bani Abdi Syam. Ya, Bani Abdi Syam. Ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Ya Bani Abdi Syam, anqidhu anfusakum minan nar, dengan seruan yang sama. Ya, kemudian ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum dharra wala nafa. Bani Abdi Manaf ya juga merupakan silsilah yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dia mengatakan ya Bani Abdi Manaf, karena keturunannya bukan hanya beliau. Ya, anaknya adalah bukan kakeknya beliau saja, ada orang-orang lain ya yang beliau kemudian menyeru agar mereka semua yang masih kerabat Nabi alaihi salatu wasallam dari sisi silsilah dan nasab, mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa menolong mereka. Ya, ini sekaligus menjadi faedah yang berharga bagi kita. Kalau kita menyandarkan semuanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan demikian kepada mereka. Kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasallam bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, tentu yang paling pertama kali yang ditolong adalah kerabat-kerabat beliau. Ya, orang-orang yang ada memiliki kekerabatan dengan beliau. Ya. Dan mereka orang-orang yang paling kerabat dengan beliau saja, apabila mereka tidak kenal dengan Islam dan mendapatkan hidayah Islam, tidak bisa mendapatkan bantuan dari Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi orang-orang non-muslim dan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam di zaman-zaman kita, yang kemudian jaraknya dengan Nabi alaihi salatu wasallam begitu jauh. Ya Bani Hashim, yang keenam, Bani Hashim. Ya, berarti semakin dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau panggil dari yang paling jauh ya, paling atas, kemudian turun ya sampai ke Bani Hashim. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka, dengan ucapan yang sama. Ya Bani Abdul Muttalib. Ya, Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib yang merupakan kakek dari Rasulullah SAW, dan beliau menyeru ya Bani Abdul Muttalib. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Abdul Muttalib punya anak banyak. Ya, 10 orang laki-laki dan beberapa orang anak perempuan. Ya, tentu saja cucunya bukan hanya Nabi SAW. Maka beliau menyeru ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum dharra wala nafa wa la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa menolong, membantu kalian sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Saluni, ya, saluni. Ini diambil dari kalimat apa? Sa'alah. Ya, diambil dari kalimat sa'ala. Maknanya bisa bertanya, bisa meminta. Ya, tidak mesti maknanya sa'ala ya sa'alu adalah bertanya. Is'al ya Ustaz, ana sa'al ya Ustaz misalnya.
Ya, fadhal is'al, silakan bertanya. Ya, tidak hanya demikian. Ya, tapi juga bisa meminta. Ya, nas'alullaha ta'ala, nas'alullahal azim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nama di sini adalah nas'al, kita minta kepada Allah. Nah, fi'il amarnya bisa is'al atau sal. Ya, karena fi'ilnya adalah fi'il mudha, fi'il mahmuz. Mahmuz ain, sa'ala. Ya, ikut wazan fa'ala. Ya, maka bisa is'al atau sal. Ya, bisa is'al atau sal. Nah, di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimatnya saluni. Saluni dari kalimat sal, salah, salu. Nah, berarti mintalah oleh kalian kepadaku. Ya, mintalah oleh kalian kepadaku min mali, dari hartaku. Masyaallah ya. Sampai beliau demikian ya, karena begitu cintanya dengan keluarganya. Ya, saluni min mali, mintalah oleh kalian kepadaku min mali, dari harta yang saya punya, masyitum. Terserah kalian dah. Saya punya harta apa, silakan minta, terserah kalian mintanya, saya tidak kasih nominal, saya tidak kasih batasan. Ya, saya tidak kasih kuota, saya akan berikan ini sesuai dengan kemampuan. Nah, la amliku lakum minallahi syai'a, tapi saya enggak punya apa? Enggak punya kekuatan. Ya, untuk bisa memberikan pertolongan ya kepada kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, kemudian ya Abbas ini mulai kemudian setiap individunya, bukan bani lagi, orang per orang. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada ya Abbasu, ya Abbasu ibna Abdul Muttalib, ya Abbasu ibna Abdul Muttalib. Wahai Abbas, anak laki-lakinya Abdul Muttalib. Ya, berarti di sini siapa? Pamannya Rasul. Yang kita kenal bapak daripada Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. La ugni anka minallahi syai'a, saya tidak bisa menolong membantu kamu sedikit pun dari Allah. Ya Abbasu, ya Ibnu Abdul Muttalib. Kemudian yang ke-9, bibinya. Ya Safiyatu binta Abdul Muttalib. Wahai Safiyah. Ya Safiyah binta Abdul Muttalib juga merupakan anak perempuan dari Abdul Muttalib. Ammata Rasulillah, ammahnya Rasul. Ammah di sini maksudnya bibi dari jalur ayah, karena dia merupakan saudara daripada Abdullah. Ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki. Ya, pakainya anki ya, karena yang dimaksud adalah Safiyah perempuan. La ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa menyelamatkan, menolong kamu sedikit pun dari Allah. Nah, kemudian mulai lagi ke bawah. Nah, sekarang tadi jalurnya ke atas semua kepada orang-orang yang ada di atas beliau. Nah, sekarang ke bawahnya, ya, yaitu anak-anak beliau. Ya Fatimatu, ya binta Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, ya, wahai Fatimah, tidak luput anak keturunan Nabi alaihi wasallam, sampai Rasul wanti-wanti berikan nasihat ya kepada beliau. Ya Fatimatu binta Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini bima syi'ti. Sali ya, dari kalimat sal juga. Sal, salah, salu, sali, salah, salna. Ya, di sini kalimatnya sal, mintalah. Berarti untuk dhamir anti. Salini, mintalah oleh kamu kepadaku. Bima syi'ti, apa aja yang kamu pengen. Apa saja yang kamu inginkan. Anqidhi nafsaki minan nar. Anqidhi, selamatkanlah dirimu. Ini juga fi'il amr ya. Fi'il amr. Ya, fi'il amr. Ya, mabni dengan hazfin nun. Ya, mabni dengan membuang nun. Anqidhi nafsaki minan nar. Ya, yaitu selamatkanlah diri kamu dari neraka. La ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa membantu ya kamu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna lakum rahiman. Ghaira anna lakum rahiman. Nah, di sini adalah poin pentingnya. Nah, ghaira anna lakum rahiman. Padahal mereka memiliki hubungan kekerabatan, silaturahim, hubungan rahim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja hubungan kekerabatan, kedekatan mereka dengan Rasul dari sisi nasab tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedudukan mereka atau kedudukan Rasul sebagai seorang nabi dan rasul.
Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah dan mereka tidak berjuang mencoba untuk mendapatkan hidayah tersebut. Sa'abulluha dari kalimat balla yabullu. Balla yabullu maknanya adalah membasahi, ya, basah. Sa'abulluha bi balaliha. Nah, maksudnya di sini dijelaskan ya, sa'abulluha bi balaliha, yakni maksudnya saya akan membasahinya dengan air, balal, dengan basahi dengan air. Maksudnya apa? Ai sa'asiluha hasba haqqiha. Walaupun saya tetap akan melakukan tali silaturahim. Ya, sa'asiluha, saya akan menjalin ya kekerabatan tersebut hasba haqqiha, sesuai dengan hak mereka. Ya, bagaimana seorang keponakan dengan paman, bagaimana seorang cucu dengan kakek, bagaimana seorang ayah dengan anak dan seterusnya. Ini hasba haqqiha. Ya, yang ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan kepada mereka. Baik. Berikutnya di paragraf selanjutnya, pada paragraf yang terakhir di halaman 39 ini ya, sebelum masuk di halaman setelahnya. Fadhal. Silakan, saya minta bantuan kepada Abu Ibrahim. Nah, fadhal. Ibrahim wujud. Assalamualaikum. Ya, Abu Ibrahim. Waalaikumsalam. Baik, mahalul khair. Alhamdulillah bi khairin. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khairin aidan kama tara. Baik. Fadhal iqra di akhir paragraf yang di halaman ini sampai nyambung ke bagian bawah ya. Nah, ini sampai di asyhad, nanti kita akan selesaikan sebelum ini ya, sebelum musyawarah. Fadhal iqra. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah walam infaddan nasu wa tafarraqu wala yuzkaru anhum annahum abadu ay mu'aridatun aw ta'yidun lima sami'uhu siwa ma warada an Abi Lahbin annahu wajihun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisu'i faqala tabban laka sa'iral yaumi alihadza jama'tana wa nazalat tabbat yada abi lahabi wa tab amma ammatu quraisyin faka'annahum qad asabat umud dahsyata wal istighraba hina fuji'u bihadzal inzari walam yastati'u an yakhtaru ay mauqifu tujaha dzalika walakinnahum lima raja'u ila buyutihim wastaqarrat anfusuhum wa afaqu min dahsyatihim wa tama'annu istakbaru fi anfusihim wa tanawalu hadhihi da'wata wal inzara bil istighfafi wal istihza'i fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra ala mala'in minhum sakhiru minhu wa qalu ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulan ahadha ibnu abi kabshatin yukallamu minas sama'i wa amsalu dzalika wa Abu Kabshatin ismun di ahadi ajdadihi sallallahu alaihi wasallam min jihatil ummi kana qad khalafa dina Quraisyin wa ikhtara an-nasraniyata falamma khalafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid-dini nasabuhu ilaihi wa shabbahuhu bihi wa ta'yiran wa ihtiqaran lahu
wa ta'anan fihi. Wastamaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi wa bada'a yujharu biha fi nawadihim wa mujami'ihim yatlu alaihim kitaballahi wa yad'uhum ila ma di'atin ilaihi ar-rasulu. Terus? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa bada'a yu'badullaha amama a'yunihim. Fakana yusolli bifana'il ka'bati naharon jiharon wa ala ru'usil ashhadi wa qad nalat da'watuhu ba'dal qabuli wa dakhala adadun minan nasi fi dinillahi wahidan ba'da wahidin wa hasala baina haula'il muslimina wa baina man lam yuslimu min ahli baitihim tabaghudi wattiba'adi. Baik. Syukran jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khairal katsira di Abi Ibrahim ya bi liqra'atihi. Baik, wa li syairil muslimin al muslimat. Baik. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum para pemirsa San TV di mana saja antum sekalian berada yang saya cintai karena Allah azza wajalla. Syukran jazakumullah khairul jazaa masih bersama dengan kami di pembahasan kitab Syarah An-Nabawiyah yang berjudul Raudhatul Anwar fi Syiratin Nabiyil Mukhtar. Tapi pada pembahasan terakhir di pertemuan kali ini ya mengakhiri dari dakwah jahriyah Rasulullah SAW sebelum nantinya akan berpaling kepada siasat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya orang-orang negeri pentolan tokoh-tokoh kafir dari negeri Mekah ya ketika mereka ingin menghentikan dakwah dari Rasulullah SAW. Walamma atamma hadzal indar. Maka tatkala Nabi SAW sudah menyempurnakan, menyelesaikan hadzal indar ini bentuk peringatan yang disampaikan oleh beliau tadi ya kepada para pemuka, pada kaum kabilah-kabilah yang ada di negeri Mekah. Infadda an-nasu. Ya di mana mereka bubar ya, bahasa kitanya itu infadda an-nas, orang-orang bubar. Setelah beliau mengumpulkan orang-orang, kemudian menyampaikan dengan apa yang tadi sudah dibacakan. Kemudian setelah selesai, mereka bubar. Wa tafarruqu, mereka kemudian menyebar, berpencar, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Setelah ada pengumuman tersebut, wala yuzkaru anhum annahum abdu ayya mu'aradatin au mu'aradatun au ta'yidun lima sami'uhu. Ya. Wala yuzkar, tidak disebutkan anhum, dari mereka, yaitu orang-orang yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, annahum abdu, bahwasanya mereka menampakkan dengan jelas ya mu'aradatun au ta'yidun lima sami'uhu. Mu'aradatun bentuk pertentangan ya, bentuk pertentangan, ataupun ta'yidun bentuk dukungan ya. Jadi kira-kira tidak ada kejelasan saat itu gitu ya. Mana yang mau menentang, mana yang kira-kira mendukung. Jadi setelah dikumpulkan Rasulullah menyampaikan dengan apa yang beliau ucapkan, sudah selesai, bubar gitu ya. Jadi siapa yang kemudian mendukung dan siapa yang kemudian menentang, ini nggak ada ceritanya gitu ya. Lima sami'uhu, dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Tapi dikecualikan ada satu orang. Siwa ma warada an Abi Lahabin. Kecuali yang terdapat dari Abi Lahab. Nah, ini merupakan pamannya Rasul SAW. Ya, paman beliau, anak dari Abdul Muttalib. Ya, saudara daripada ayahnya, ya Abu Lahab. Ya, annahu wajahan nabiyya
ya sallallahu alaihi wasallam bisu'in. Dia menemui Nabi setelah kejadian itu. Orang-orang ceritanya sudah bubar. Kemudian Abu Lahab karena dia merasa sebagai pamannya secara silsilah lebih tua dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi bisu, yaitu dengan kasar. Ya, dengan ucapan yang keras, ucapan yang kasar. Faqala, kemudian dia mengatakan kepada Nabi, tabban laka sairal yaum. Tabban laka sairal yaumi. Maksudnya apa? Celakalah kamu sepanjang hidup, sepanjang hari. Artinya apa? Selama-lamanya. Ucapan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Lahab kepada keponakannya sendiri. Keponakannya sendiri. Yaitu Abu Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, dia ikut berbahagia ketika Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan. Ya, tabban laka sairal yaum. Ya, celaka bagi kamu ini. Ya, selama-lamanya. Alihadza jama'tana. Apakah karena ini itu kamu kemudian mengumpulkan kami? Karena ini doang kali kamu itu mengumpulkan kami. Fanazalat, maka kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Lahab, yaitu ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, tabbat, celaka, yada abi lahab. Yada aslinya yadani. Aslinya yadani, yaitu kedua tangan Abi Lahab. Tapi karena diidhofahkan dengan kalimat abi, maka nunnya dihadzaf. Ya. Dan tangan yadun dihukumi muannas, maka dengan menggunakan ta'u ta'nis as-sakinah. Tabbat yadani, ya, sudah gitu ya. Nunnya dihadzaf. Karena diidhofahkan dengan kalimat abi. Abinya ini majrurnya dengan ya karena asma al-khamsah. Sekaligus mudhaf, lahabin mudhafun ilaih. Ya, celakalah kedua tangan dari Abi Lahab wa tabb. Nah, dan celaka, benar-benar celaka dia. Kenapa kedua tangannya? Karena dengan kedua tangan inilah dia memakai untuk menganiaya Rasul, mendolimi Rasul, menyiksa Rasul, mengancam Rasul. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ayat khusus, surat khusus tentang Abu Lahab ini. Ya. Abu Lahab, mengatakan surat Al-Lahab, mengatakan surat Al-Masad. Ya. Tabbat siyada Abi Lahabi wa tabb. Amma amatu Quraisyin, adapun kebanyakan dari kaum Quraisy, amatu Quraisy, keseluruhan orang-orang Quraisy selain daripada Abu Lahab tadi, faka'annahum qad asabathum ad-dahsyatu. Ya, wal istighrabu. Seolah-olah mereka itu ditimpa kepada mereka ad-dahsyat. Ya, dahsyat ini diambil dalam bahasa Arab, dahsyat. Ya, dalam bahasa kita pun sudah disebutkan dahsyat, ya. Sebutkan dahsyat. Nah, jadi sesuatu yang dahsyat ini merempak kepada mereka wal istighrab, dan sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing. Ya. Hina fuji'u bihadzal inzari. Fuji'u dari kalimat faja'a yufaji'u, ja'a bisur'atin. Datang dengan cepat, secara tiba-tiba. Ya. Ketika mereka didatangi secara tiba-tiba bihadzal inzari, yaitu dengan pengumuman tadi, peringatan tadi. Mereka sudah dikagetkan dengan pengumuman tersebut yang datang secara tiba-tiba. Walam yastati'u an yakhtaru ayya mauqifi tujahi dzalik. Mereka tidak mampu, tidak bisa. Ya, di sini ada lamnya, berarti jazm. Tanda jazmnya adalah dengan hadfu nun karena min af'al al-khamsah. An yakhtaru. Nah, kalau di sini yakhtaru sama hasbun nun, tapi karena asmaul khamsah, af'alul khamsah juga, tapi mansub karena ada an. Tanda nasabnya adalah bi hadfin nun juga. Lam yastati'u an yakhtaru. Mereka itu tidak bisa milih ayya mauqifi tujahi dzalik. Kira-kira sikap apa? Gitu ya. Apakah kita harus mendukung? Apakah kita harus mencerca, mencela, mengejek gitu atau menolak? Ya, ceritanya mereka tidak punya keputusan, ya. Walakinnahum lamma raja'u ila buyutihim, akan tetapi ketika mereka kembali ke rumah mereka, wastaqarrat anfusuhum, ya, kemudian jiwa mereka sudah mulai tenang, gitu ya. Wa afaqu maknanya adalah sadar, ya. Sadar setelah dilupakan, afaqu. Min dahsyatihim, dari kedahsyatan mereka tadi, mereka sudah sadar, watma'annu, mereka kemudian sudah tenang, istakbaru fi anfusihim. Ya, mereka kemudian istikbar. Apa istikbar? Sombong, congkak yang ada dalam diri mereka. Ya, sombong, congkak yang kemudian menghinggapi perasaan mereka.
wa tanawalu hadhihi ad-da'wata wal indara bil istighfafi wal istihza'i. Mereka kemudian apa? Tanawalu, memandang, melihat, menilai hadhihi da'wata wal indar, bahwasanya dakwahnya Rasul, indarnya beliau, yaitu peringatan yang diberikan oleh beliau, dilihat, dipandangnya dengan apa? Bil istighfaf, menganggap remeh, memandang rendah. Wal istihza, dan mengolok-olok, mengejek, membuli dakwah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra ala mala'in, ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau lewat, ya, marra ala mala'in, kepada tokoh-tokoh, ya, dari pentolan-pentolan mereka, minhum, di antara mereka, sakhiru minhum. Ya, mereka kemudian sakhiru. Apa sakhiru? Meledek. Ya, mengejek. Ya, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qulu, dan mereka mengatakan, ahadha alladzi ba'atsallahu rasulan? Ya, ahadha alladzi ba'atsallahu rasulan. Di sini maknanya hal, tapi fungsinya untuk taubih. Celaan. Bukan pertanyaan. Ya, apakah ini nih, ya, yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai seorang rasul? Ya, kalau misalnya Rasul melewati tokoh-tokoh mereka, ahada ba'atsallahu rasulan, ya, apakah ini yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rasul? Ya, ahada ibnu Abi Kabsyah, apakah ini ibnu Abi Kabsyah? Ya, ibnu Abi Kabsyah itu, ya, sebuah lakop yang diberikan oleh mereka, kunyah yang diberikan oleh mereka kepada Rasul, karena Abi Kabsyah itu, ya, menurut sebagian riwayat mengatakan bahwa dia dinisbatkan kepada jadu Abi Aminah, ya, Abi Aminah binte Wahab, ya, sebagaimana kita ketahui dari jalur ibunya Aminah bintu Wahab, ya, bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, menjadi kakek daripada bapaknya adalah Zuhrah, yang merupakan anak dari Kilab. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi, Kilab punya anak Zuhrah, yang kemudian lahirlah, punya keturunan sampai kepada Aminah, kemudian punya anak yang lain yang bernama Qusay, dan keturunannya sampai kepada Rasulullah SAW, di mana silsilah Abdullah dengan Aminah sampai kepada Kilab. Nah, kemudian Kilab itu anak-anaknya adalah Qusay yang sampai kepada Abdullah, yang kemudian yang kedua adalah Zuhrah yang sampai kepada Aminah. Dan Zuhrah inilah yang menurut sebagian riwayat mengatakan adalah Abu Kabsyah. Ya, Abu Kabsyah. Di mana salah satunya Abu Kabsyah ini, beliau itu ketika berdagang dari negeri Mekah menuju ke Syam, ya, mereka atau beliau melihat orang-orang yang di negeri Syam, mereka beribadah dengan agama Nasrani. Ya, sehingga Abu Kabsyah ini meninggalkan agama nenek moyangnya. Agama nenek moyang yang ada di Mekah, kemudian dia memeluk agama Nasrani. Ya, yukallamu minas sama'i. Ya, apakah ini adalah anaknya Abu Kabsyah atau keturunan Abu Kabsyah? Yukallamu minas sama', yang dibicarakan dari langit, wa amsalu dzalik, dan lain-lain, ya, ucapan-ucapan mereka yang disampaikan kepada Rasul. Nah, di sini disebutkan wa Abu Kabsyah ismun li ahadi ajdadihi. Abu Kabsyah ini merupakan nama dari salah satu ajdad, yaitu kakek-kakeknya Rasulullah, min jihatil yaitu dari jalur ibunya. Kana qad khalafa dina Quraisyin, di mana dahulu Abu Kabsyah ini dia menyelisihi agamanya orang-orang Quraisy, ya, agamanya orang-orang Quraisy. Bagaimana kita ketahui orang-orang Quraisy pada penyembah berhala. Ya, kemudian dia berbeda sendiri, waqtara nasraniyata, dia memilih agama Nasrani setelah pulang berdagang dari negeri Syam. Falamma khalafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menyelisihi mereka fi dini, ya, dalam agama mereka, yaitu agamanya orang-orang kafir Quraisy ketika itu, nasabuhu ilaihi, maka orang-orang kafir Quraisy mereka menisbatkan Nabi kepada Abu Kabsyah. Mirip-mirip dengan Abu Kabsyah. Kenapa? Abu Kabsyah kemudian pulang berdagang, balik lagi ke negeri Mekah, dia memeluk agama Nasrani dan meninggalkan agama orang tuanya. Ya, tapi Nabi SAW mendapatkan agama yang hak. Ya, dari sisi itu ada kemiripan yang mereka anggap. Nabi SAW kemudian mendapatkan, ya, panggilan Ibnu Abi Kabsyah. Wa syabbahahu bihi. Wa syabbahuhu bihi. Ya, mereka kemudian menyerupakan Rasul dengannya, ta'yiran wa ihtiqaran lahu wa ta'nan fihi. Ya, sebagai bentuk ejekan,
ledekan, hinaan, tuduhan ya kepada beliau alaihi salatu wasalam. Wastamarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi. Kemudian Nabi terus melanjutkan dakwahnya. Wa bada'a yajharu biha. Kemudian mulai secara terang-terangan, jelas-jelas beliau langsung beribadah di hadapan mereka, di hadapan tokoh-tokohnya tanpa takut, tanpa khawatir. Fi nawadihim, yaitu dalam kelompok-kelompok mereka, ya, dalam kelompok-kelompok mereka, ya, dalam gerombolan-gerombolan mereka, ya, dalam pertemuan-pertemuan mereka, wa majami'ihim, dan dalam majelis-majelis mereka, tempat mereka biasanya nongkrong-nongkrong itu ya bahasa kitanya. Yatslu alaihim kitabullah, kemudian membacakan kitabullah, wa yad'uuhum ila ma da'at ilaihi ar-rusulu, kemudian menyeru, mengajak kepada mereka ya terhadap sesuatu yang para rasul itu berdakwah dengannya, dengan mengatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, ini adalah dakwah semua para nabi dengan mengatakan ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada ilah selain Allah Azza wa Jalla. Wa bada'a ya'budullaha amama a'yunihim. Nah, Rasulullah mulai ya'budullah, beribadah kepada Allah amama a'yunihim, di depan mata kepala mereka sendiri. Ya, di depan mata mereka, di hadapan mereka. Fa kana yusalli bi fina'il ka'bati naharan. Beliau salat fina. Ya, di fina itu di teras, di emperan Ka'bah. Ya, di depan Ka'bah. Naharan di waktu siang, jiharon secara nyata, secara jelas, menampakkan salat di pelataran Ka'bah di siang hari di depan mereka. Ya. Ala ru'usil asyhad. Ya, di antara pemuka-pemuka mereka, ya, di antara tokoh-tokoh mereka, langsung di hadapan mereka. Ya, sehingga sudah tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi tabir, tidak ada lagi penghalang. Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas bahwasanya beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nalat da'watuhu ba'dal qabul, ya. Di mana nalat, mana hasala ala. Ya. Di mana dakwahnya itu berhasil, ya. Berhasil dengan mendapatkan ba'dal qabul, yaitu sebagian penerimaan. Ya, ada orang-orang yang sudah mulai menerima. Wa dakhala 'adadun minan nas. Ya, kemudian masuklah ya sejumlah orang fi dinillahi wahidan ba'da wahidin, satu persatu, pelan-pelan, sedikit-sedikit, bertahap demi tahap. Wa hasala baina haula'il muslimin. Ya, kemudian hasala baina haula'il muslimin wa baina man lam yuslim min ahli baitihim. Ya, kemudian bisa membedakan, ya, bisa menjadi pemisah di antara kaum muslimin dan orang-orang yang lam yuslim. Ya, yang lam yuslim, yang belum masuk Islam. Min ahli baitihim at-tabaghudu wa tabaudu. Ya, terjadi apa? Hasala bainahum apa? Tabaghudnya. Jadi di sini tabaghud dan tabaud adalah isim atau fa'il daripada hasala, ya, fa'il dari hasala. Jadi terjadi apa? Tabaghud. Tabaghud kan ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu, maknanya adalah ishtirak. Maknanya adalah saling membenci dan saling menjauhi. Ini terjadi di antara orang-orang muslim dan antara orang-orang yang belum masuk Islam di kalangan rumah mereka, ya, ahli baitihim, ya, di kalangan keluarga mereka. Ada dalam satu keluarga yang satu masuk Islam, yang satu tidak. Nah, mulai ada tabaghud wa tabaud, yaitu rasa tabaghud, ya, saling menjauhi, saling membenci antara satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah katakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw wa ikhwanahum aw ashiratahum. Sebagaimana di akhir surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ketika ada sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa kasih sayang, ya, maka kita dibangun ukhuwah kita di atas keislaman. Nah, taib inilah ya yang kita bahas pada bagian yang kedua di dakwah secara jahriyah atau dakwah secara terang-terangan, ya. Karena keterbatasan waktu, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas strategi dari orang-orang kafir untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW.
Karena mereka menganggap ini sebuah ancaman. Ya, ancaman bagi mereka, ancaman bagi penghasilan mereka, ancaman dari kebiasaan mereka, ancaman dari tradisi dan budaya mereka, termasuk juga ancaman di negeri mereka. Ya, karena nanti upaya yang pertama kali mereka akan menghasut para jemaah haji yang ingin pergi haji ke negeri Mekah supaya mereka tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW menjadi objek dakwanya, salah satunya bukan hanya keluarganya saja. Kalau keluarganya tidak bisa menerima dakwah beliau, maka kemudian beliau melebarkan ya ranah daripada dakwanya tersebut kepada para jemaah haji. Nah, apa saja yang mereka lakukan nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Tapi para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, ya di sesi terakhir nanti kita akan membacakan sedikit, memberikan faedah apa saja yang bisa kita ambil dari pelajaran kita kali ini. Ya, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hasan TV. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa jazakumullah khairul jazak kepada para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, bisa melihat dan bisa menonton tayangan kami ya di acara Sirah Nabawiyah yang mengutip dan mengambil dan menukil sebuah kitab yang berjudul Kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, begitu juga teman-teman yang bergabung di Zoom ya. Saya akan membacakan ada satu pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebelum Nabi kita diutus di Mekah tidak ada agama apapun? Terus kaum Quraisy itu beragama apa? Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Taib syukran wa iyyak. Taib apakah sebelum Nabi kita diutus di Mekah tidak ada agama apapun ya? Jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan Islam. Ya, para ulama mengatakan Islam itu ada yang bermakna umum, ada juga yang bermakna khusus. Yang bermakna umum adalah semua nabi yang mereka beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa sammakumul muslimina min qabl. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka muslim ya min qablu, sejak dahulu. Jadi artinya kalau ditanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi alaihissalam, mereka Allah namai sebagai muslim. Ya, sebagai muslim. Sebagaimana yang kita ketahui Islam maknanya adalah al-istislam. Ya, adalah al-istislam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istislamu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Dan kemudian ketika Islam yang bermakna khusus adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, Islam yang bermakna khusus adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi apabila pertanyaannya, ya apakah ada nabi sebelum Nabi, apakah ada agama lain selain daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul? Jawabannya ada. Ya, lantas bagaimana para orang-orang terdahulu sebelum Nabi alaihi wasallam diutus, ya mereka bisa mendapatkan jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu mengikuti milah Ibrahim. Ya, milah Ibrahim. Dan ahlu kitab, orang-orang yang benar-benar taat kepada kitabnya dan taat kepada nabinya, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam, kemudian mereka para pengikutnya adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang mukmin. Ya, begitu juga sebelum Nabi alaihissalam diutus, maka mereka mengikuti agama milahnya Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa? Karena ini merupakan nenek moyang dari Rasul alaihissalam, sebagaimana kita bacakan nasabnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini rata-rata yang menjadi di antara mereka ada yang mengikuti milahnya Ibrahim, ada juga yang mengikuti agama sebelumnya, yaitu dari kaum ahlu kitab. Ya, ahlu kitab sebagaimana yang kita ketahui adalah pendeta Bahira dan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya, mereka yang dikenal sebagai ahlu fatrah. Ya, ahlu fatrah. Allah taala a'lam. Taib, kita akan bacakan sedikit beberapa faedah yang mungkin tidak terlalu banyak tentang faedah yang akan kita pelajari atau yang sudah kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Faedah singkat saja yang bisa mengantarkan kita kepada sebuah kesimpulan singkat, yaitu keberanian ya, Rasul dalam dakwah. Ya. Tapi keberanian Rasulullah dalam dakwah. Sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang menyampaikan sesuatu yang hak, harus dibangun sebuah mentality ya dalam diri kita.
mental yang sangat kuat, tahan banting, tidak baperan terhadap apa yang kita sampaikan dan mad'u yang kita sampaikan. Tentu saja kita harus melihat bagaimana orang-orang yang menjadi mustami' dan mendengarkan dakwah kita. Ya, menyesuaikan dengan apa yang sesuai dengan kemampuan mereka, kadar mereka, kondisi mereka, keadaan mereka. Ya, maka inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, ketika beliau kemudian berdakwah kepada kaumnya dengan penuh keberanian. Ya, dengan penuh keberanian dengan apa yang beliau lakukan, dengan memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya, di kalangan kabilah-kabilah yang ada di negeri Mekah. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah kesabaran. Ya, kesabaran beliau dalam melakukan aktivitas dakwahnya. Ya. Lihat bagaimana sangat sabarnya beliau. Pelan-pelan, sedikit-sedikit sesuai dengan tahapannya. Yang ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Maka salah satu upayanya adalah usahanya adalah dengan sabar. Ya, beliau mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya pelan-pelan menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Ya, maka Nabi SAW mendapatkan 1, 2, 3, 4 pengikut dan seterusnya. Ini berbuah dari apa? Kesabaran yang dilakukan oleh beliau dalam berdakwah. Keberanian dan kesabaran dikombinasikan dengan kesabaran ini akhirnya membuahkan hasil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan Islam kepada kaum muslimin melalui perantara Nabi alaihi salatu wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita ambil dan bisa kita ambil pelajaran bagi para dai, ya, bagi para orang-orang yang biasa menyampaikan sesuatu yang hak ya, kepada kaum muslimin, bahwa kita bisa menempatkan diri dalam posisi kita untuk bisa mengajak ya kaum muslimin mengenal kepada agamanya, mengenal kepada nabinya, dan mengenal kepada ajaran Rasulullah SAW berupa sunnah-sunnahnya. Baik. Semoga bermanfaat ya, karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Saya mengucapkan syukran wa jazakumullah khairal jaza kepada semua para pemirsa Hasan TV di Indonesia maupun di mancanegara yang bisa menyimak dan melihat acara kesayangan kami, dan begitu juga kepada teman-teman yang hadir pada partisipan di Zoom ini. Saya mengucapkan syukran wa jazakumullah khairal jaza. Jangan bosan-bosan untuk terus berinteraksi dengan kami di setiap episodenya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang setimpal. Tapi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Naktafi bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.